alhamdulillah ya, semua program yang dikelola oleh kita itu yang tadinya mereka duafa, mustahik, mereka sudah menjadi muzaki. Oke. Jadi secara kapasitas naik kelas gitu ya, kemudian ekonominya juga, pendapatannya juga berubah menjadi muzaki gitu ya. Dan mereka sekarang alhamdulillah sudah menunaikan zakat tuh Mas Urim, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bangga Wakaf. Kembali di kanal YouTube Bangga Wakaf, satu wadah edukasi literasi wakaf produktif yang akan berbagi informasi untuk rekan-rekan, untuk teman-teman semua seputar wakaf tentunya, dan juga kisah-kisah sukses tentang pengelolaan wakaf produktif dari nazir-nazir wakaf di Indonesia ini, ya, yang dipersembahkan tentunya oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNKS). Nah, kenapa kanal ini hadir? Karena kanal ini ingin menguatkan pemahaman kita, kesadaran kita, dan juga gerak langkah kita dalam membangun wakaf untuk seluas-luasnya kemaslahatan umat, ya, untuk ekonomi yang lebih hebat. Nah, wakaf pastinya dari umat, untuk umat, dan untuk kemaslahatan umat ini penekanannya. Jadi kanal ini ingin mengajak kita semua untuk bangga wakaf, ya. Dan hari ini kita masih ditemani oleh Mas Sunarto, ya, Wakaf Innovation Manager dari Nazir Wakaf BSMU, Bangun Sejahtera Mitra Umat. Assalamualaikum Mas Narto. Waalaikumsalam Mas Urim. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita 5 menit breaknya, kalau yang nonton kan belum tentu ya. Assalamualaikum lah. Iya benar. Iya. Oke, baik. Mungkin flashback juga, di episode sebelumnya kita bicara mengenai wakaf uang berkah umat. Jadi pengelolaan wakaf produktif yang dikelola ke instrumen investasi. Bernama Sukuk, ya, dan kemudian imbal hasilnya untuk program sosial. Ada tahfiz, ada beasiswa gitu ya. Nah, ini relatif Mas Narto bilang simple, ya. Sobat Bangga Wakaf juga nanti kalau simak video sebelumnya, ini program simple, cepat menggalang. Tapi hebatnya semuanya bisa berikut, sebuah terlibat ya, dari yang paling minimal. Nah, yang berikutnya ini juga mungkin bagian dari pengelolaan program ya. Semuanya bisa terlibat juga. Karena ini kan bagian dari pengelolaan programnya. Mas Narto kemarin bilang di episode sebelumnya itu ada namanya wakaf pemberdayaan UMKM berbasis wakaf produktif. Program UMKM berbasis wakaf produktif. Program UMKM berbasis. Oke, baik. Nah, sekarang kita mau bahas yang itu. Kita ulik lebih dalam. Siap. Program UMKM berbasis wakaf produktif. Sebelum berbasis wakaf produktifnya, kita mungkin program UMKM-nya dulu. Jadi sebenarnya program UMKM selama ini di BSMU itu seperti apa? Iya. Jadi di kita itu kan ada dua ekosistem ya Mas. Dua sistem, di mana yang direktorat yang fokusnya direktorat pertama itu adalah yang fokusnya mengelola dana ZIS gitu ya. Kemudian di kita direktorat wakaf. Nah, untuk direktorat ZIS ini, jadi sebelum kita intervensi untuk menggunakan dana wakaf di instrumen di program UMKM ini, mereka dibantu menggunakan dana ZIS dalam pengelolaannya ya. Nah, kemudian mereka didampingin tuh. Dibantunya kira-kira apa gitu? Modal kerja sih sebenarnya. Biasanya modal kerja. Modal kerja, tapi modelnya pendampingan, murni pemberdayaan sih. Oh, baik. Pemberdayaan menggunakan dana ZIS. Mereka juga dikasih modal bentuk kelompok gitu ya, ada pendampingan dan lain-lain. Nah, kemudian selama waktu tertentu 2 tahun maksimal 3 tahun mereka sudah tidak dibantu lagi gitu. Oh, oke. Jadi modelnya kan selama 2 tahun berjalan itu mereka sudah alhamdulillah ya, semua program yang dikelola oleh kita itu yang tadinya mereka duafa, mustahik, mereka sudah menjadi muzaki. Jadi secara kapasitas naik kelas gitu ya, kemudian ekonominya juga, pendapatannya juga berubah menjadi muzaki gitu ya. Dan mereka sekarang alhamdulillah sudah menunaikan zakat tuh Mas Urim, alhamdulillah. Nah, jadi mustahik move to muzaki. Iya, mustahik move muzaki. Artinya yang mereka tadinya tidak menjadi apa-apa gitu ya, sekarang sudah menjadi sesuatu yang dibanggakan lah gitu ya, menunaikan zakat. Nah, kemudian karena memang mereka itu sudah selesai pendampingannya, tapi mereka punya kapasitas Mas Urip. Mereka punya kapasitas mengelola dana dan mengelola sumber daya lokal.
Nah, kemudian karena kita melihat ini ada potensi untuk pengembangan di aspek investasi gitu ya, pembiayaan, ya sudah kita di Direktorat Wakaf masuk investasi di sana. Gitu. Kenapa kita milih di program UMKM yang sudah dijalankan oleh JIS? Karena mereka sudah naik kelas, kemudian secara ekosistem itu berjalan gitu. Jadi ZSwap-nya itu berjalan gitu ya. Nah, sehingga dana yang kita amanahkan gitu ya, dana wakaf tadi itu bisa berkembang. Harapannya demikian. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, setelah mereka kita bantu atau investasi menggunakan dana wakaf, mauquf alaihnya disalurkan kemana gitu ya. Nah, di satu sisi kita berpikir untuk program yang sudah berjalan yang sama dengan kayak sukuk tadi sih Mas, disalurkan kepada program rumah tahfiz gitu ya, kemudian ada program sekolah SPI gitu ya, beasiswa SPI. Nah, tapi kalau kita melihat di daerah desa yang kita investasi itu masih membutuhkan dana sosial, gitu ya, kita salurkan juga di sana. Oh baik. Ya, jadi contoh saya sebutkan misalnya kita ada program benih padi di Lampung. Mereka nama kelompoknya Gapsera. Sebelum kita intervensi menggunakan dana zakat, mereka itu dibantu menggunakan sebelum intervensi menggunakan dana wakaf, mereka diintervensi menggunakan dana zakat. Nah, sekarang mereka udah punya pabrik. Oh ya, pabrik apa? Pabrik beras. Gilingan. Oh, penggilingan. Dan sekarang mereka sudah menghasil beras sendiri, Mas. Oh, punya merek sendiri. Merek sendiri, beras apa namanya ya? Saya juga lupa itu namanya. Tapi itu udah merek sendiri ya. Merek sendiri. Dan penjualannya sudah ke Jakarta bahkan. Oh, gitu. Kapasitas produksinya? Ada info? Berapa ton gitu dalam satu periode ya. Dan di sana juga ada potensi benih. Karena di saat diintervensi menggunakan dana ZIS itu murni programnya beras kan, pemberdayaan petani padi. Nah, kemudian karena kita melihat ada sisi yang bisa dikembangkan dari turunan programnya ZIS, ada nih benih gitu. Karena menurut data yang kami terima, benih padi itu sebagian besarnya di Sumatera itu ngambilnya di Pulau Jawa, Mas, 63%. Sehingga kami berpikir ini potensinya besar nih untuk kita kembangkan di daerah Sumatera. Ya, karena memang kita punya programnya di Lampung gitu ya. Jadi kita intervensinya di daerah Sumatera, di Lampung khususnya. Kayak gitu. Nah, dari dana wakaf melalui uang, dana wakaf produktif tadi kita injek tuh ke sana gitu. Nah, alhamdulillah program itu berjalan. Itu akad dengan wakif memang begitu. Ini wakaf melalui uang atau wakaf untuk produktif. Wakaf produktif untuk jadi kita nama programnya gimana? Jadi kita penyampaian kepada donaturnya atau wakifnya itu adalah program wakaf produktif umum sih. Wakaf produktif umum. Jadi program yang nanti placementnya bisa ke sektor manapun gitu. Nggak terikat seperti misalkan kita campaign wakaf masjid gitu ya. Hanya masjid saja. Dananya kan mukoyat tuh. Tapi kalau di aspek ini itu ya kita pengembangannya di wakaf produktif umum. Jadi placement atau pengembangannya itu bisa ke sektor manapun. Wakif bisa milih peruntukan mauquf alaihnya? Sejauh ini sih ya bisa ya. Bisa. Atau ada pilihan dari BSMU, misalnya A untuk tahfiz, B untuk beasiswa, C untuk yatim duafa, atau untuk case ini enggak sih. Enggak juga. Jadi pokoknya wakaf uang saja lah. Gitu ya. Wakaf uang yang cukup tadi, kemudian wakaf melalui uang umum. Gitu. Jadi ini relatif dari sisi pengelolaan. Jadi supaya kita lebih fleksibel. Pengelolaannya bisa lebih fleksibel gitu. Nah, itu benih padi. Kemudian yang kedua, program UMKM berikutnya adalah bisnis kopi, Mas. Bisnis kopi. Jadi kalian melihat begini. Ini sebelumnya juga diintervensi oleh zakat si kopi ini? Enggak, kalau kopi justru enggak. Tapi memang ada mitra kita ya. Ada mitra kita yang dari BSI gitu ya. Mereka nasabah BSI. Baik. Kemudian mereka melihat ini punya punya kapasitas mengelola kebun kopi. Bahkan dia sudah ekspor ke Amerika. Baik. Gitu, sehingga kita melihat ini ada potensi bisa dikembangkan ya gitu. Nah,
Dari potensi inilah kami berpikir kita coba dulu dananya yang nggak terlalu besar ya, tapi seenggaknya dana ini bisa berkembang dulu dalam waktu periode setahun. Kemudian kalau udah ada hasilnya baru kita injek lagi gitu. Dan ini udah tahun kedua. Oke. Alhamdulillah. Berarti dengan kata lain konsepnya apa? Financing, musyarakah, maksudnya kerjasama atau pembiayaan atau Financing biaya? Mudoroba ya. Mudoroba bagi hasil. Bagi hasil. Oh, oke. Nah ini yang kedua, tapi yang ketiga kita juga punya program yang ini masuk ekosistemnya kita, sama kayak yang di Lampung tadi, itu programnya ternak kambing. Jadi itu tadi sama, itu juga udah didampingin sama teman-teman JIS, sudah selesai. Kemudian mereka pengelolaannya cukup baik, bagus, bahkan orang di Jakarta, kemudian di luar Jawa, misalnya di daerah timur, itu ngambil kambingnya di kita gitu. Cukup baik lah ya artinya, dan pengelolaannya, dan kita investasi di sana, dan dana kita berkembang. Ini juga sama di tahun kedua. Oh, oke. Jadi program program pengembangan UMKM berbasis wakaf produktif ini relatif dalam konteks memberikan financing ya. Betul. Apakah dia bentuknya bibit pertanian tadi ya, terus kemudian kopi, kemudian juga ternak gitu. Nah itu analisanya apa aja untuk bisa memutuskan ini oke, ini enggak, ini oke? Ya pertama kita melihat mitigasi resiko ya Mas. Ini penting karena ini yang kita kelola adalah dana abadi. Nggak boleh hilang pokoknya ya. Betul. Harusnya seperti itu. Betul. Dana wakaf yang pokoknya wajib kita jagain gitu ya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Maka kita memutuskan untuk pengembangan program di sektor yang tadi saya sebutkan. Kita melihat kapasitas orangnya dulu, gitu ya. Kita nggak melihat karakter. Iya, kalau orang pembiayaan di bank tuh 5C. 5C. Sedikit gak ya itu pelajaran ekonomi dulu? Karakter, kolateral, capacity, apalagi itu? Ya itulah. Itulah itu 5C. 5C itu kita lihat. Tapi pendekatannya memang kita tidak langsung kita sampaikan kita mau investasi, enggak. Tapi kita cek dulu, gitu. Ini kondisi lapangannya seperti apa. Kemudian orangnya ini amanah apa enggak, itu yang paling penting juga ya. Dia punya kapasitas tapi tidak amanah, kita juga repot. Bisa jadi dana kita bisa dibawa kabur ya, atau dilarikan. Tapi kita melihat itu tadi yang 5C. Nah kemudian program ini kita present ke BUD gitu ya, ke komite. Ketika komite menyampaikan ini, tapi dengan catatan sudah kita analisa ya skop bisnisnya, proses bisnisnya, kemudian mitigasi resikonya, kemudian pengembangannya ini pengelolaannya seperti apa gitu, dan siapa sih aktor-aktor yang akan mengelola dana kita, itu juga penting buat kita. Nah, ada target imbal hasilnya juga enggak? Biasanya sih kita ya tetap ada sarannya gitu, misalnya 10 kali deposito gitu. Sejauh ini berapa kali ya? Deposito sekarang 3-4% kan? Ini bisa 4 kali. 4 kali. Mantap dong. Iya. Kalau tadi kan di episode sebelumnya sukuk tuh 5. Iya. Ini bisa 14%. 14%. Bisa 14%. Iya. Alhamdulillah. Jangan banyak-banyak juga, kasihan nanti mitranya. Iya. Tapi ini apa ya namanya? Sebelum kita memutuskan angka itu, kita lihat dulu proyeksi bisnisnya itu bagaimana gitu. Oh, itu yang paling penting ya. Ketika dianalisa, oh ini bisa dianggap sekian persen. Oke, kita setuju. Tapi dengan catatan ini kita juga bisa datang ya, maksudnya dalam waktu-waktu tertentu kita bisa monitoring kan, kita berhak karena ini dana kita kan. Skemanya kerjasama atau pembiayaan yang sifatnya kayak ibaratnya kalau pembiayaan itu cicilan ya, misalnya dikasih 100 nanti cicil sekian, balik lagi. Enggak. Taruh ya. Berarti bagi hasil. Murni mudoroba. Jadi kita kasih, kita kita injek menggunakan dana wakaf sebagai sahubul gitu. Iya, kemudian nanti di dalam waktu tertentu program selesai, hasilnya bisa dibagi 50. Sesuai dengan perjanjian. Setelah itu tetap di situ berproses untuk siklus berikutnya, bukan balik lagi. Balik dulu. Balik dulu. Karena kan pencatatan dulu di keuangan kita kan. Dipastikan bahwa dana pokok wakafnya itu aman plus sama bagi hasil.
Oh, oke. Nah, kemudian untuk program selanjutnya nanti kita proses dari awal lagi gitu. Tetap melalui komite gitu ya. Termasuk angka mau kita up gitu kan. Kalau di awal bisnisnya udah bagus ya kita bisa eskalasi peningkatan. Jadi jatuhnya siklus ya. Siklus Betul, bukannya taruh dan kemudian dia semacam saham gitu. Enggak sih, bukan. Siklus betul. Siklus ya. Jadi pembiayaan modal kerja mungkin kurang lebih ya. Iya betul. Oke. Dan sejauh ini kira-kira kedepannya seperti apa nih tantangannya masuk ke pertanian, kopi, ternak gitu? Iya, mungkin kayak gini ya, karena kita kan pengen ada ragam bisnis yang di luar yang sedang kita kelola gitu ya. Nah di tahun 2022 ini itu kita ada amanah gitu ya dari BOD pengurus. Kita mencoba untuk di bisnis pengembangan wakaf yang lain di sektor kesehatan sih. Jadi rencananya ke depan ini kita akan buat klinik gitu ya, tapi murni bisnis juga. Kita sedang mencari mitra kerjasama yang benar-benar profesional gitu ya, untuk kemudian bisa mengembangkan dana-dana wakaf yang kita kelola. Gitu. Ya karena gini ya, tantangannya karena kita bukan expert di bidang itu. Jadi kalau kita mengelola sendiri itu resikonya besar. Ditambah SDM terbatas. Ditambah SDM-nya kita juga terbatas. Jadi rasanya kita model pengembangan dana program wakafnya itu ya modelnya seperti itu. Tapi kalau untuk case yang rumah tahfiz itu memang kita kelola sendiri, itu internal ya. Karena sosial gitu. Nggak ada resiko yang pokok wakafnya harus dikembalikan kan. Gitu. Jadi kalau di luar itu yang modelnya wakaf produktif sekarang relatif masih model kerjasama. Jadi yang harus dikuatkan sepertinya di aspek analisa visibility study ya. Betul, visibility seperti halnya bank ya, karena mungkin afiliasinya kan bank ya, BSI ya. Jadi menguatkan visibility study supaya kemudian kita naruh kerjasama penempatan wakaf uang kita, pengelolaannya itu aman, sesuai dengan perhitungan. Betul, Mas. Kalau ya resiko pasti ada ya, kan nggak ada yang tidak beresiko ya, tapi mitigasi resiko ini. Mitigasi yang kita lakukan di awal itu harus clear. Gitu. Kalau di imbal hasilnya itu ada pembagian nggak? Berapa persen cadangan, berapa persen hak nazir, berapa persen untuk wakaf lain? Ya, jadi kalau kerjasama pengembangan dana wakaf ke aspek program UMKM ke aspek wakaf produktif ini, memang kita akan mudorobah ya dengan si mitra pengelola dana kita. Nah, biasanya berapa persen? Ada yang bervariasi sih. Ada yang 50, ada yang 45, 55 gitu. Ada juga yang 60, 40. Tergantung resiko barangkali ya. Tergantung pengelolaan dan resiko yang dikelola ditanggung gitu. Nah, dari situ dibagi hasilnya oleh nazir. Nah, kan tetap dibagi kan udah misalkan hak nazir 50% tuh. Sebutlah angkanya misalkan keuntungan untuk program mudorobah ini 30 juta. Kemudian dibagi dua misalnya 15 juta. Nah dari 15 juta yang kami terima dari pengembangan dana wakaf tadi, kita bagi menjadi 3 porsi. Hak nazir 10%, hak mauquf alaih 50%, kemudian yang 40% itu dana cadangan atau dana pengembangan program wakaf. Gitu. Dan alhamdulillah ini sudah sesuai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh PEP BWI nomor 1 tahun 2020. Ya, karena penting juga ya, karena siapa tahu nanti ada hal yang perlu di cover ya. Perlu ada pencadangan. Betul. Oke, menarik. Tapi waktunya kita sudah terbatas. Nggak berasa ya. Iya. Tapi menarik sih. Saya pikir masuk ke sektor produktif, tapi sebagai lembaga pembiayaan atau ya wakaf sebagai pembiayaan, tidak masuk secara khusus gitu ya. Mulai dari nol, buka sawah gitu atau buka kandang atau mungkin SDM kita buka kebun kopi gitu ya. Enggak ya, kita bermitra dan kemudian kita mendukung pengembangan. Yang penting sih ekosistem G-Swap kita juga di internal berjalan dan kita mendukung stakeholder kita supaya dana yang kita kelola itu muaranya mereka bisa kembali. Kalau ada nazir pengen melakukan konsep serupa ini, prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan apa? Pertama, kita tadi ya Mas, konsennya ada 5C. Itu penting. Kemudian yang kedua, visibility study. Ini udah mutlak memastikan bahwa bisnis ini visible nggak sih gitu ya.
mengingat dana yang akan kita kelolakan ini adalah dana wakaf gitu. Nah pastilah setiap nazir berpikirnya sama, bagaimana kemudian dana pokok wakafnya ini tetap utuh, bisa berkembang dan memberikan dampak kemaslahatan kepada mauquf alai. Kedua ya kalau SDM-nya banyak gitu ya bisa create sendiri programnya. Tapi kalau misalnya SDM-nya juga terbatas kayak kita gitu, cuman berapa orang, 3 orang gitu 4 orang, sebaiknya sih cari mitra yang kita adalah yang compatible dan terpercaya. Kurang lebih begitu. Siap. Terakhir, di luar sana kan masih banyak ya. Ini konsep wakaf apa lagi? Misalnya wakaf masjid, makam, madrasah. Ini kok wakaf dikelola produktif. Ada untungnya lagi gitu kan. Ini seperti apa ini gitu kan. Nah, kalau gini ya, apa yang Mas Narto mau sampaikan kepada calon-calon wakif untuk bisa memandang wakaf produktif sebagai sesuatu yang penting untuk diikut sertakan gitu, atau ikut partisipasi di sana gitu? Iya, begini ya. Pertama, masalah pengentasan kemiskinan ini tidak bisa dilakukan secara individual. Tidak bisa juga diserahkan kepada lembaga zakat saja yang hanya dari Qor dan Nazis. Tapi dalam pengelolaannya gitu ya, dalam pengembangannya, sebutlah dalam membantu para mauquf alai, duafa ini juga bisa dikelola menggunakan sektor dana wakaf Mas, gitu, baik wakaf uang maupun wakaf melalui uang. Nah, cara supaya bisa program ini berjalan sustain, maka butuh dukungan kepada publik, bahwa dana yang diamanahkan ke kita gitu ya, dana yang terutama kepada semua nazir lah pada umumnya, itu juga tujuannya baik, tujuannya untuk mendukung supaya kita gitu ya, karena ekosistem wakaf ini kan cukup besar, apalagi secara potensi. Jadi saya pikir setiap nazir punya kesempatan untuk membantu gitu ya, untuk dalam pengelolaan kemaslahatan umat. Ya ya bisa mendukung semua nazir yang melakukan program yang sama gitu sebenarnya. Kayak gitu Mas Farid. Baik. Ya, jadi sebenarnya ya udah berjamaah aja ya. Berjamaah aja gitu. Kayaknya lebih mudah gitu ya. Gitu. Oke, baik. Ya jadi ya makanya ini kanal Bangga Wakaf untuk itu, mengajak rekan-rekan bahwa wakaf tuh nggak seperti itu aja. Jadi nggak hanya masjid, makam, madrasah, tapi juga bisa ada yang seperti tadi masuk jadi modal yang dikelola oleh nazir, dan modalnya juga ketika dikerjasamakan dengan pihak lain itu ada upaya untuk menjaga pokoknya. Dan juga mengharapkan imbal hasil yang paling optimal, karena sebelumnya sudah melakukan analisa, mitigasi, visibility study, 5C, ya, pengecekan karakter, pengecekan kapasitas, pengecekan apa lagi mungkin ya, kolateral mungkin enggak. Kolateral tuh kayaknya enggak ya. Kayak ini sih, melihat aset yang akan dikelola itu ada nggak sih, ya kan? Kita kan harus memastikan itu. Iya betul. Jangan sampai pemain baru. Jangan sampai juga maaf ya. Jadi kita lihat baru belajar ya. Udah langsung kita percaya untuk kelola dana wakaf. Bahaya. Resikonya tinggi. Nah, resiko tinggi. Itu poin utama. Jadi kalau kita ngelola wakaf harus mempertimbangkan faktor resiko. Ya, paling bagus tidak beresiko. Tapi apa sih yang nggak beresiko di dunia ini ya? Jadi semuanya pasti ada resikonya. Ya, bahkan tidak melakukan pun itu beresiko. Ya kalau duit dana wakaf atau aset wakaf hanya diem aja kan juga beresiko dicabut kenaziran itu sendiri. Kita melihat loh ini dana wakaf nggak diapa-apain, buat apa ini? Nah gitu kan. Oke, anyway terima kasih banyak nih Mas Narto atas sharingnya. Udah 2 episode ya, episode sekarang sebelumnya dan episode sekarang tentang wakaf uang berkomat dan juga tentang pembiayaan program UMKM berbasis wakaf produktif. Betul. Ya, buat sobat Bangga Wakaf, semoga cukup menginspirasi, semoga cukup memberi hasanah ya atas bagaimana praktek wakaf di Indonesia ini bersama tadi PSMU yang sudah menjadi nazir sejak 2019-an dan hari ini punya program pemberdayaan UMKM berbasis wakaf produktif ya. Kalau suka silahkan like,
Kalau mau komen boleh komen di bawah ya, dan subscribe juga jangan lupa. Mari kita bersama perluas kebermanfaatan channel wakaf ini ya. Kita bersama bangun kebaikan wakaf dari umat, oleh umat untuk umat, dengan wakaf ya. Saatnya kita bangga wakaf dan jadi bagian dari kebanggaan wakaf gitu ya. Boleh ya? Boleh dong. Baik, terima kasih sekali lagi. Sama-sama Mas Surya. Tetap pamitan dulu, berkah buat semuanya. Salam buat semua teman-teman di BSM Umat. Kita selesaikan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.